Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dalam program Yesus Hadir Sekarang. Dan pada kali ini tema kita adalah Yesus dan kehidupan doa. Tertulis di Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar Yesus waktu masih hari gelap dia bangun, dia pergi keluar, pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Kalau Yesus saja butuh waktu doa, apalagi kita. Jadi doa itu bukan sebuah rutinitas agama, tapi relasi yang menghidupkan. Tempat sunyi bukan sekedar lokasi, tapi kondisi hati yang terfokus pada Tuhan. Mari mulailah hari bersama Tuhan. Maka akan memberikan kepada kita arah, tuntunan, dan damai yang dari Tuhan atas kita semuanya. Prayer is not a duty, it's a delight in grace. Jadi doa itu bukan sebuah kewajiban, tetapi sebuah kesukaan, sebuah kenikmatan di dalam anugerah. Kalau kita berdoa, kita ini sedang menyelaraskan diri dengan realita surga. Surga itu punya format, surga punya ketentuan, surga punya realita. Nah, ketika saudara berdoa, when you pray, you're aligning with heaven's reality. Saudara sedang menyelaraskan diri dengan realitas surga. Yesus tidak berdoa untuk pamer, tapi untuk selaras dengan Bapa. Begitu juga saudara, kita tidak berdoa untuk menunjukkan bahwa kita ini orang rohani. Kita tidak berdoa untuk menunjukkan bahwa kita ini pamer. Tetapi engkau berdoa karena engkau sedang stay in tune with the Father. Menyelaraskan diri dengan Bapa. Sebab itu cari waktu sunyi setiap hari. Walau mungkin saudara berdoa cuma 5 menit mulainya. Semakin saudara suka, semakin saudara menikmati, bertambah lama. Cari waktu setiap hari. Mulai hari dengan doa, bukan dengan sosial media. Sekarang karena marak sosial media, begitu bangun langsung kita pikirkan adalah berita apa hari ini, siapa yang DM kita pagi ini, langsung ambil HP. Tetapi yang benar adalah mulai hari dengan doa. Begitu saudara terbangun, fokus perhatianmu adalah Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkata dalam hati, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Pagi ini aku boleh bangun lagi, menghirup udara segar. Aku hidup karena anugerah Tuhan. Dan setelah itu saudara, jadikan doa itu sebagai bagian dari hubungan, sebuah relationship, sebuah keterikatan dalam tanda kutip positif. Karena engkau seperti dahan yang melekat pada pokok. Dan ketika engkau melekat pada pokok tiap hari, maka dahan itu akan menghasilkan buah. Doa adalah sebuah hubungan
bukan kewajiban. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah doa sudah jadi gaya hidup saudara atau hanya saat darurat saja? Biarlah doa itu adalah gaya hidup, bukan ketika darurat baru engkau berdoa. Ayo kita rubah. Biarlah saudara menjadi warga surga yang punya gaya hidup berkomunikasi dengan Tuhan. Doa tidak harus masuk ke dalam sebuah ruangan kecil, tidak harus menutup mata, tidak harus dengan postur tertentu, tetapi doa itu adalah relationship roh saudara dengan roh Tuhan. Engkau buka mata bisa berdoa, engkau buka mata bisa berkomunikasi. Engkau sedang duduk, engkau bisa berkomunikasi. Bahkan ketika engkau sedang berbaring pun engkau bisa berkomunikasi. Tetapi jangan saudara abaikan tempat yang khusus, jangan saudara abaikan postur yang khusus dengan sujudkah, jangan abaikan dengan tutup matakah. Jika memang itu dibutuhkan dan itu lebih fokus, lakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan. Ayo kita sama-sama satu hati kita minta Tuhan mengajar kita berdoa seperti teladan Yesus Kristus. Tuhan, ajar kami berdoa seperti teladan-Mu ketika di bumi. Aku rindu terhubung dengan-Mu setiap hari. Berkati ya Tuhan semua yang mengikuti tayangan Yesus Hadir Sekarang. Biarlah mereka mulai hari ini punya kehidupan doa setiap hari. Di waktu mereka mulai hari, mereka berdoa. Doa menjadi gaya hidup mereka, bukan hanya berdoa saat darurat, tetapi berdoa sebagai gaya hidup. Seperti dahan yang melekat pada pokok. Anak-anakmu berdoa karena mereka melekat dan mereka akan berbuah lebat. Dalam nama Yesus ada sebuah perubahan, babaan baru, lembaran baru dalam kekristenan anak-anakmu ini. Mereka punya gaya hidup doa tiap hari, dan dalam nama Yesus mereka berbuah lebat seperti dahan yang menempel pada pokok. Dan engkaulah pokok yang sehat, yang berlimpah, yang kuat, dan semua dahan yang melekat pada pokok pasti berbuah lebat. Dalam Kristus Yesus Tuhan, doa ini dijawab, katakan amin. Amin. Sampai jumpa lagi pada Yesus Hadir Sekarang esok hari. Bless you. Yesus hadir sekarang.